baca Quran, nonton handphone 3 jam, ulama dulu lebih daripada itu. Ini bukan saya ngomong bohong. Orang yang hafal Quran, di sana ada yang hafal Quran. Itu kadang-kadang dulu, Sayyidina, siapa lagi? Ke zaman tabi'in dah misalnya, tabi'in. Misalnya zamannya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal tiap hari 2 kali hatam. Kalau masuk bulan suci Ramadan, pagi hatam 60 kali, malam hatam 60 kali. Jadi keluar Ramadan 120 kali hatam. Imam Syafi'i malam sekali, siang sekali. Imam Sufyan Ats-Tsauri kalau Qiyamul Lail 2 rakaat kalau tidak salah. 1 kalinya itu hatam Quran. 1 kalinya lagi kalau nggak salah 100.000 kulhu kalau nggak salah. Kalau nggak salah saya lupa tuh. Pokoknya ini sejarah Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang lain saya nggak paham. Tapi itu yang terjadi. Itu ulama-ulama kita. Nah yang hafal Quran dulu waktu saya ngaji sama guru saya, Yaki waktu baca kitab tuh, Imam Syafi'i 2 kali hatam 1 hari. Kalau kita para pelajar nggak ngomong, hebat deh, mana mungkin, nggak. Bener nggak nih kira-kira? Ayo kita tes. Dites sama guru saya bareng-bareng kita baca Quran. Karena yang hafal Quran itu 1 jam itu 4 juz. Karena minimal tuh mereka seperempat jam 1 juz ya, yang hafal tuh. Misalnya contoh nih, ya. Misalnya contoh. Masyaallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tajmi tajlan kalau kita kumur-kumurung baca Quran kagak sakit gigi. Lihat, bayangin. Berarti kalau 1 jam berapa juz? 4 juz. 4. Kalau 10 jam dibagi dah tuh. Habis subuh 2 juz, Johor 2 juz, Asar 2 juz, Isya 2 juz. Berapa juz tuh? Ini 2 jam 8. Berarti 8 kali 5 tadi berapa tuh? 1 kali hatam setengah. Masya Allah. Nah sekarang hari ini yang berapa udah berapa kali hatam? Ada di sini. Janganlah kau dusta padaku. Nih hubungannya dulu orang-orang dulu, kalau ada bilang orang sekarang tuh susah baca Quran, nih saya baca sejarah tuh begitu mereka. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, kata Nabi nih, Abdalu ibadah ummati qiraatul Quran. Seabdol ibadah ane punya umat itu baca Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan. Yang dikatakan tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan amalan terbaik yang ada di bulan suci Ramadan, baca Quran. Kata Nabi, innal hasanat bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan, kulal hasanat. Setiap kebaikan Allah lipat gandakan 10. Sekarang kalau kita baca Al-Quran 1 huruf dikali 10. Wal aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi, aku nggak bilang alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alif harfun, lamun harfun, wa mim harfun, 3 huruf. Baru alif lam mim. Masya Allah. Udah 30 kebaikan. Kalau 1 kebaikan anak yang soleh, 2 kebaikan istri yang nurut, 3 kebaikan suami yang royal. Mama, besok lebaran mau beli baju nggak? Mau beli apa? Berapa? Nih ATM papa, bawa aja deh. Terima kasih papa. Pinnya berapa? Pinnya papa juga lupa. Cuma kalah-kalan Paul. Bukan orang. Masya Allah. Royal. Suaminya royal. Saya maaf ini bukan sombong nih, bukan sombong. Saya kalau sama istri saya tuh, kalau saya suruh belanja, saya suruh beli. Mah, beli yang mahal, jangan yang murah ya. Yang enak. Mohon maaf nih, ini live. Mohon maaf ya. Mah, beli yang mahal. Bener Pak, beli yang mahal. Tapi jangan lebih dari 50.000 ya. 50.000 ya. Bener ini cerita. Jadi itu baru 3 kebaikan Bapak-bapak. Sekarang kalau 1 lembar aja itu 1 juz 10 lembar. Berapa huruf kira-kira itu? Itu makanya di bulan suci Ramadan dilipat gandakan. Wa man tagarrab bi khaslatin minal khair kana
kaman ada faridatan lima siwah. Kalau bulan suci Ramadan beda lagi. Yang sunnah jadi wajib. Yang wajib meningkat jadi 70 kali lipat. Lalu gimana baca Quran? Apalagi nih kegiatan seperti ini. Nuzulul Quran dan santunan anak yatim. Saya pernah baca tuh satu ayat. Innal ladzina yatluna kitaballah. Ya. Wa aqamus shalah. Wa anfaku mimma razaqnahum. Ya. Sirran wa alaniyah. Orang-orang ada 3 katanya nih. Ada 3 orangan. Jadi katakan yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka punya dagangan yang enggak ada habis-habisnya. Dia punya dagangan yang enggak bakal bangkrut. Dia punya dagangan yang pasti untung, dan untung. Beliung. Tapi bukan BRI beliung. Wah, untung. Apa tuh? Tijaratan lan tabur. Perdagangan, perniagaan yang enggak bakal rugi. Apa ada 3? Yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah. Orang yang baca Quran. Yang kedua, orang yang mendirikan sholat. Yang ketiga, orang yang menafkahkan rezekinya. Sirran, sembunyi-sembunyi. Wa alaniyah, baik terang-terangan, boleh aja. Kayak sekarang Pak Ustadz, ini acara kayak gini riak. Pakai diumumin 40 juta nih riak. Bedek sih kalau dia ngomong begitu beneran ya. Ini biar paham. Sir perlu, tapi syiar juga nggak kalah perlu. Betul. Biar kita paham. Kan kalau kita kumpulin sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi kita diumuminnya di kampung kita, di anak-anak yatim. Nggak punya bapak. Besok nih anak-anak pada beli baju lebaran, dia nggak ada yang beliin baju lebaran. Ustadz juga belum beli baju lebaran. Nggak nih sih ngomong doang nih. Ngomong doang ini. Batuk dikit dah. Ini benar. Kesian nggak Pak? Kesian nggak kira-kira bapak-bapak? Kesian nggak? Bukan riak nih. Ini sih minta bener-bener. Ini dia. Nanti bapak-bapak nih kalau saya bacain ayat ini momentum nggak cukup. Ini 3 hal ini besar orang saya Al-Quran ini kalau saya jelasin ini katanya waktu 1 jam. Ini aja nggak cukup. Tambah sedekah nggak cukup lagi 1 jam lagi. Belum sholat 2 jam setengah. Pada kuat nggak kira-kira? Kuat nggak kira-kira? Kuat. Ustadz nggak kuat. Gue nyerah. Baik, sedikit kita sampaikan. Ini. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Menafkahkan rezekinya. Ini bukan tanpa sebab. Orang sedekah itu Pak. Ini hadis Nabi nih. Ya. Man tasaddaq. Orang yang sedekah. Faqad faqiya sabi'ina la ya syaitanan. Dia mematahkan 70 rahang setan. Sekarang pertanyaan, bapak-bapak pernah ngeliat setan enggak? Hah? Mau matain. Pernah lihat setan enggak? Ada yang ngomong, ada Pak Ustadz. Saya pernah ngeliat setan. Gimana? Setan itu kakinya enggak nepak. Terus kalau bulan Ramadan di warteg kakinya ngambang anak setan tuh. Di warteg kakinya ngambang anak-anak kuntilanak katanya. Enggak paham juga saya. Biar paham ini. Dulu di Hadramut waktu Al-Imam Ali bin Husain Al-Imam Ali bin Husain pengarang Maulid Syimtud Duror itu waktu beliau menceramahkan ini ayat, ada muridnya tuh ngomong. Jadi 70 setan ini kiasan kata Is. Maksudnya gimana? Satu setan itu kalau kita mau sedekah nih, ini sedekah ya. Sedekah itu duit yang udah keluar masuk kotak amal, itu namanya sedekah. Tapi kalau baru niat belum sedekah. Kalau masih di kantong belum sedekah. Besok ya Sat, belum sedekah. Besok ya Neng, belum sedekah. Sedekah itu udah ngeluarin duit, itu. Kenapa? Ini karena dia digoda sama 60 setan. 70 setan. Yang pertama datang setan. Bang, ente kan yang kerja. Dari pagi pulang sore. Keringet dari rambut sampai ke bawah-bawah. Betul nggak? Dari baju lepek, sampai daleman lepek semua. Terus ente udah punya duit, ente mau kasih orang, enak banget dia. Setan pertama tuh ngomong gitu. Itu setan pertama tuh ngomong gitu. Dia ngomong, enggak,
dalam rezeki saya ada rezekinya orang lain. Wah, setan pertama gugur. Datang setan kedua. Mantap ente. Tuh kata setan kedua. Tapi biar dia ada kerjanya. Ntar. Kalau dia minta siang, suruh ba'da johor. Johornya datang katanya. Nah, kalau johor datang lagi, suruh ba'dal asar. Kalau asar lagi, ba'da maghrib. Maghrib isya, begitu. Akhirnya sampai itu lupa ngasih sedekah. Setan kedua. Enggak, mesti ini hari juga. Datang setan ketiga. Ini mesti sebutin sampai 70. Ceritanya, waktu dia hadap ngaji itu, semangat orang. Baik, dia pulang ke rumah. Mama, ada makanan enggak? Enggak ada. Ada duit enggak? Enggak ada. Ini ada enggak? Ini celengan anak-anak tebok. Ya, buat apaan, Mbah? Tadi Imam Ali ngomong kita suruh sedekah begini-begini, pahala 70 setan kita patahin rahangnya. Masya Allah, ceritanya semangat. Ngomong, Pak, sedekah sama bini sama anak tuh pahalanya 2. Katanya bininya nih. 2 pahalanya, Pak, begini-begini. Oh iya benar juga. Nah besoknya ngaji lagi tuh ke tempatnya Sayyid Ali tadi. Sayyid, ente ngomong kalau sedekah matiin 70 setan. Kayaknya berat itu. Soalnya saya satu setan di rumah berat banget katanya. Satu setan di rumah berat banget. Gimana 70 katanya. Di rumah setan satu berat banget. Ini cerita nyata nih. Itu di Hadramut. Insya Allah ibu-ibu di sini mah kagak insya Allah. Ya Bu ya. Insya Allah di sini kagak orang hasilnya 40 juta. Masya Allah tabarakallah. Bayangkan. Gampang nih. Makanya sirran wa alaniyah. Jangankan sembunyi-sembunyi, yang terang-terangan aja masih berat. Gimana sembunyi-sembunyi? Makanya sedekah sir tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah sembunyi-sembunyi itu dapat menahan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari mau dihancurin bumi, ada orang sedekah diam-diam enggak ketahuan. Hamba Allah gitu. Jangan pakai hamba Allah NB Pak Supriyadi misalnya. Misalnya itu bukan hamba Allah lagi tuh. Kalau ada kesamaan nama mohon maaf ini hanya apa namanya? Kebetulan belaka. Benar misalnya begitu. Nah, itu belum hamba Allah. Adat yang sir tuh itu yang ibadah sir itu yang berat. Makanya disebut sirran wa alaniyah. Dua-duanya bagus. Tergantung kitanya siapa. Kalau kitanya ulama, kitanya ustadz, kitanya tokoh masyarakat, maka kita lebih bagus siar. Kayak begini nih. Misalnya Ustadz Edi mau nyumbang enggak? Gua 20 juta. Brek. Wah. Kan orang semangat nanti. Semangat enggak? Wah, Ustadznya 20 juta. Wah, Misalnya gitu. Gitu. Enggak, ini sembunyi-sembunyi ke kantong Ustadz biasanya. Misalnya begitu. Misalnya Ustadz ini. Itu lebih bagus katanya. Kenapa? Karena pimpinan dilihat. Nyontohkan kita yang baik. Bukan riya nih, bukan riya sekali lagi ya. Baik. Ini tentang sedekah. Kita balik lagi tentang Al-Quran. Jadi biar Bapak paham bahwa Al-Quran ini penting banget buat kita. Ibarat ikan hidup di air, begitulah kita umat Islam dengan Al-Quran nggak boleh pisah. Bahkan Al-Imam Al-Hafidh Abu Amr bin Salah dalam kitab fatawinya itu mengatakan qiraatul Quran karamatun akramallahu bihal bashar. Al-Hafidh nih. Kata beliau, membaca Al-Quran itu keramat. Jadi bapak-bapak kalau pengen lihat keramat, lihat orang yang baca Quran. Apa artinya keramat? Kemuliaan. Karamatun. Kemuliaan. Yang Allah muliakan untuk manusia. Ini biar paham nih. Kita dapat Al-Quran ini, itu kemuliaan buat kita kalau kita bisa baca. Makanya orang yang punya Quran sampai berdebu jadi hina tuh orang. Coba deh kalau ketahuan. Lah, Quran mana? Ini ada nih, yang ini bukan. Wah, lu gak pernah baca Quran. Hina apa kagak tuh orang? Hina apa tidak? Makanya ini kemuliaan buat kita. Yang dimuliakan untuk manusia. Kenapa? Warada fil khabar, ada berapa riwayat mengatakan annal malaika la tu'tau dzalik. Malaikat saja enggak Allah izinkan bisa baca Quran. Padahal malaikat itu termasuk hamba Allah yang mulia. La ya'sunallahu abada, enggak pernah maksiat sedikit pun sama Allah Taala. Wa yaf'alun ma yu'marun, melakukan apa yang Allah perintahkan. Tapi
malaikat nggak diizinin baca Quran sama Allah Subhanahu wa taala. Walakin akan tetapi malaikat harisah, sangat semangat, sangat girang, sangat demen kalau ada orang baca Quran. Maka ketika ada orang baca Quran, innalladzina amanu, baca tuh orang, turun malaikat. Di ngerebong tuh, ngeri-ngeriung di situ tuh. Tanda kalau turunnya malaikat, tanda rahmat di tempat itu semua. Maka orang yang baca Quran, itu tempat bakal diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu hadis khusus yang menerangkan, innal bait idza quri'al Quran, rumah kalau suka dibacain Al-Quran, tatanazzalul malaika, turun malaikat wa tana'abat anu syayatin, dan pergi setan. Jadi kalau malaikat turun, setan pergi. Tapi kebalikannya, kalau malaikat pergi, setan datang. Sekarang yang bikin kerok di rumah tangga, setan pe malaikat. Setan pe malaikat. Saya belum pernah ada orang berantem, dasar lu malaikat. Enggak. Betul atau tidak? Yang ada gimana? Emang lu isi setan? Astagfirullahaladzim. Ini nyontain doang. Kalau lagi berantem kan begitu kadang-kadang. Sama anak begitu. Dasar lu anak. Enggak ada. Dasar anak malaikat. Enggak ada. Anak setan. Semua disetan-setanin udah. Karena emang yang bikin kerok dalam rumah tangga adalah Ini Nabi yang ngomong nih. Innal bait idza quriya fil Qur'an tatanazzalul malaika wa tab'adu syayatin. Pergi setan. Malaikat turun. Nah malaikat ini turun gak lenggang. Dia bawa oleh-oleh. Bawa barokah. Apa barokahnya? Dikatakan oleh Nabi, wattas'ala ahli. Itu kalau malaikat turun tuh ke rumah tadi tuh, itu rumah diluasin sama Allah Ta'ala. Keluarganya diluasin sama Allah Ta'ala. Hatinya luas, otaknya luas, pikirannya luas, ilmunya luas, insya Allah rezekinya luas. Amin. Amin. Ini benar, ini Nabi yang ngomong. Wattas'ala ahli. Diluasin tuh keluarga. Karena yang bikin kita berantem, hati sempit, pikiran sempit. Orang kalau emosi, sempit nggak pikirannya? Sempit nggak? Biar kata di orang pintar kalau lagi berantem ente lihat. Makanya kata Nabi, orang yang kuat itu bukan yang adu panco, yang main smackdown. Smack bukan. Orang yang kuat menahan amarah. Orang kuat tuh. Kenapa? Tadi. Orang kalau udah emosi, otaknya sempit. Hatinya sempit. Coba deh kalau lagi marah. Apa jadi ungkit-ungkit? Papa juga. Mama juga. Tuh. Betul kagak? Itu foto yang di itu punya siapa itu? Itu foto nenek gua muda. Gua nggak percaya. Berantem. Gara-gara mengantongin foto neneknya masih muda. Gue gak percaya masa depan nenek muda. Ini kayak pengalaman pribadi kayaknya. Ini biar paham nih ilmu ini biar paham. Makanya ketika kita baca Quran, wattas'ala ahli, wa katsira khairi, banyak kebaikannya, wa ghalla syarri, ada jeleknya, tapi cuma dikit. Tapi sebaliknya, kalau rumah gak pernah dibacain Al-Quran, tuh datang setan, malaikat pergi. Dan keluarganya dibikin sempit sama Allah Ta'ala. Itu rumah tangga kita dengerin berantem mulu. Ceritanya kurang mulu. Ceritanya gak ada duit mulu. Ceritanya anaknya mulu. Lakinya mulu. Ada gak yang kayak begitu? Ini hadis Nabi. Wa katsura syarra, banyak jeleknya. Ada baiknya, cuman dikit. Makanya ini baca Quran ini kemuliaan buat kita. Malaikat nggak dikasih, sampai-sampai kita yang bisa baca. Karena ini berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau naqata lisan Muhammadiyah. Kalau bukan karena Nabi yang baca Al-Quran, maka seluruh manusia nggak bisa baca Quran saking tinggi derajatnya Al-Quran. Ini biar paham. Makanya tuh cerita nasabnya tuh pindah-pindah karena Nabi juga turun Al-Quran 2 kali sama Nabi. Yang pertama Allah turunkan langsung Quran kepada Nabi. Jadi Quran langsung turun kepada Nabi, langsung dari Allah Ta'ala. Yang kedua baru dengan perantara malaikat Jibril.
Sampai 2 tuh. Ini ada maksud di sini. Yang pertama ada dalilnya. Wa innaka latulaqqa, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad kami talaqi. Ya. Kami talaqi min ladun hakim. Dari ladun, dari sisi Allah yang Maha Hakim. Langsung Nabi jadi belajarnya begitu. Langsung dia satu Quran masuk ke hati Nabi. Baru yang kedua, malaikat Jibril berangsur-angsur turun. Ini biar jadi pelajaran buat kita. Kenapa? Kita kalau mesti punya guru. Nggak boleh kita belajar sembarangan. Quran kita mesti punya guru. Ilmu kita mesti punya guru. Guru kita siapa? Karena Nabi kita saja walaupun sudah diajarkan Al-Quran, tapi masih ditalagi sama malaikat Jibril. Kita mesti punya guru. Baca Quran yang benar gimana? Alif ma ain beda apa kagak? Karena Al-Quran ini pakai bahasa Arab. Kalau bahasa Arab beda alif saja maknanya beda panjangnya saja maknanya beda. Matoron artinya apa tuh? Hujan. Matoron artinya apa tuh? Lapangan terbang. Beda alif doang. Nah kalau ente baca kepanjangan, bagaimana? Qul huwallahu ahad. Pakai kop, pakai kap. Qul, pakai kop, pakai kap. Dia baca pakai kap, kul, sama. Qala yaqulu gul. Amr. Akala yaqulu kul. Amr. Yang satu berkata, yang satu makan. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Cakep. Tapi kalau kul pakai kap, makanlah. Allah kue satu. Nah. Ayo. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ini bukan main-main ini. Itu baru makrotnya saja. Baru makrot. Makanya tadi guru kita Masya Allah suaranya bening banget ya. Kayak apa tuh? Kayak tahu cilunyi itu enakan gitu. Enak banget tuh di suara tuh. Karena memang ulama-ulama dulu begitu. Sampai ada ulama dia tidak mau baca Quran siang-siang. Kenapa? Karena ketika dia baca siang keluar rasa manis dari bibirnya. Keluar rasa manis. Akhirnya dia takut batal. Karena manis berasa ditelan batal. Ini baca Quran ini malam aja katanya. Jadi kalau saking meresapi Al-Quran, kalau setiap baca Quran, halwa gitu. Manis dia punya bibir. Ada rasanya. Ada lagi namanya Abu Muawiyah Al-Aswad. Itu fakal basar. Dia punya mata buta. Matanya buta. Tapi kalau lagi baca Quran, itu Quran kelihatan. Penglihatannya balik kembali. Habis Shadaqallahul azim, buta lagi. Wah, ini macam-macam nih orang nih. Karena emang ini Quran ini kemuliaan buat kita. Nah, karena tadi perjanjiannya setengah jam, saya sudah kelewatan berapa menit. Mohon dimaafkan dan amplop nggak boleh dipotong. Ya, ini sedikit masukan buat biar kita paham pentingnya Al-Quran buat kita. Ya, apalagi kalau saya cerita begini, Al-Quran itu hisnun, benteng buat kita. Al-Quran ini masih banyak sekali, tapi waktu kita yang tidak mencukupi. Ya mudah-mudahan, ayo sama-sama nih anak-anak muda, jangan handphone saja dipegang. Ayo baca Quran. Sampai ngaji aja masih megang handphone. Sampai ngaji aja masih baca WhatsApp. Sampai ngaji aja masih buka Instagram. Kebangetan begagak? Hah? Kebangetan begagak? Kebangetan begagak? Begitu itu lihat tuh bagaimana hati mereka. Ulama dulu nggak begitu. Makanya tolong ada waktu-waktu. Boleh gak main handphone? Boleh. Waktunya ngaji, waktunya sholat, waktunya lepas dulu handphone. Kalau perlu yang muda-mudaan yang nggak penting-penting banget, taruh handphonenya di rumah. Jangan ring, baca WA. Apalagi yang masalahnya ini masjid. Dia buka statusnya orang. Kalau statusnya dia temannya ustadz tentang nasihat, temannya kiai tentang nasihat. Kalau temannya anak berandalan, isinya joget mau main TikTok. Ini masjid nih. Benar apa tidak? Dosanya gede. Allah 2 kali lipat. Makanya saya sendiri takut kalau di masjid itu buka handphone saya takut. Paling saya buka kitab, buka ini. Nggak berani. Kenapa? Karena kadang-kadang tuh kitanya benar, tapi teman-teman kita kan nggak benar semua, belum tentu. Betul atau tidak? Makanya nggak semua orang kan add yang benar-benar semua. Add Facebooknya kah, Instagramnya kah. Ini tolong diperhatikan. Baik, ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat buat kita. Fiddin wa dunyal akhirah bisiril asraril Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyin akhlaqana bi jahil Qur'an wa hasin a'malana bi dzikril Qur'an wa bayyit wujuhana bi barakatil Qur'an wa nawwir abdanana bi nuril Qur'an wa najjina minan nar bi karamatil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafaatil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya garina wa fil qabri munisa wa ila sirati nura wa ila jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba wa minal khairat kulliha dalila faktubna 'ala tamam warzuqna adaan bil qalb wa hubal khairul bisyara minal iman. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Adanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.